Nomor 58, pengucapan sumpah dan janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawaban B dan C benar. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasannya yaitu bisa dibaca pada penjelasan pasal 430 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nomor 59. Apa yang dimaksud dengan pemilu susulan? A. Pelaksanaan pemilu yang dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilu yang terhenti. B. Pelaksanaan pemilu yang dilakukan karena terjadinya keterlambatan pengiriman logistik pemilu. C. Pelaksanaan pemilu yang dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan. D. Pelaksanaan pemilu yang dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilu yang dilakukan perubahan jadwal. Pelaksanaan pemilu yang dimulai dari tahapan pencalonan karena ada pasangan calon yang mengundurkan diri pada masa kampanye. Jawaban yang benar adalah C. Pelaksanaan pemilu yang dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan. Pembahasannya bisa kita baca pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 431 dan 432, serta penjelasannya. Pemilu lanjutan adalah pemilu untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan atau tahapan yang belum dilaksanakan. Sedangkan pemilu susulan adalah pemilu untuk melaksanakan semua tahapan pemilu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemudian, pemungutan suara ulang adalah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS karena terjadinya penyelenggaraan pemilu, seperti adanya pemilih yang tidak terbukti memilih lebih dari satu kali atau adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS bersangkutan. Nomor 60. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama A. 5 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten atau Kota. B. 6 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten atau Kota. C. 7 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten atau Kota. D. 9 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten atau Kota. 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten atau Kota. Jawaban yang benar adalah E. Pembahasannya bisa kita lihat ataupun baca pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 373 Ayat 3. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. 1. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. 3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. 4. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Baca Pasal 372 Ayat 2. Nomor 61. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang diperbolehkan kecuali A. Sosialisasi pemilu. B. Pendidikan politik bagi pemilih. C. Survei dan jajak pendapat tentang pemilu yang hasilnya dilarang diumumkan pada masa tenang. D. Penghitungan cepat hasil pemilu yang dilakukan oleh lembaga yang sudah mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.
E. Exit polling yang hasilnya hanya bisa diumumkan paling cepat 1 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat. Jawaban yang benar adalah E. Exit polling yang hasilnya hanya bisa diumumkan paling cepat 1 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat. Pembahasannya yaitu pengumuman perkiraan hasil penghitungan cepat pemilu di dalamnya termasuk exit polling hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat. Kemudian pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dilarang dilakukan pada masa tenang. Bisa baca pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 448, 449 dan penjelasan Pasal Explore Pasal 449 Ayat 5. Nomor 62. Pernyataan yang paling tepat tentang syarat untuk bisa menggunakan hak pilih dalam pemilu adalah A. Membawa formulir C6, B. Berumur 17 tahun atau lebih, C. Sudah kawin, D. Sudah pernah kawin, E. Harus terdaftar sebagai pemilih atau didaftar dalam daftar pemilih. Jawaban yang benar adalah D. Sudah pernah kawin. Pembahasannya yaitu warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, dan sudah pernah kawin adalah mempunyai hak pilih. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, setiap warga negara yang sudah mempunyai hak pilih tersebut harus terdaftar dalam daftar pemilih, termasuk pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap bisa menggunakan hak pilihnya jika menunjukkan KTP elektronik di TPS sesuai dengan alamat domisili di KTP tersebut dan didaftar oleh KPPS. Baca juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 199. Nomor 63. Hak saksi partai politik pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah sebagai berikut, kecuali A. Menerima salinan daftar pemilih tetap, B. Berada di dalam TPS, menghadiri dan menyaksikan seluruh kegiatan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, C. Menerima berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil pemungutan suara, D. Menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara, serta mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Menerima surat mandat dari partai politik peserta pemilu dan menggunakan tanda pengenal saksi. Jawaban yang benar adalah E. Menerima surat mandat dari partai politik peserta pemilu dan menggunakan tanda pengenal saksi. Pembahasannya yaitu baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 60 huruf B dan D, Pasal 354 Ayat 1 dan 2, Pasal 388 Ayat 1 dan 2. Membawa dan menyerahkan surat mandat dari partai politik adalah kewajiban saksi dan harus diberikan kepada KPPS. Selama berada di dalam TPS, saksi wajib menggunakan tanda pengenal saksi yang telah disiapkan oleh KPU. Nomor 64. Tugas pengawas TPS adalah A. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara, B. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara, C. Mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS, D. Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang benar adalah E. Jawaban A, B, dan C benar. Pembahasannya yaitu poin D adalah wewenang pengawas TPS. Pengawas TPS juga berwenang menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. Baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 114 dan 115. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Video ini hanya sebagai bahan belajar bersama kita untuk persiapan tes PPS untuk pemilu tahun 2024. Semoga yang tes akan masuk ke 3 besar dan bisa lolos menjadi PPS untuk pemilu tahun 2024. Itu saja, terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.